Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan memperbaiki lini serang di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Selain striker murni, MU juga akan merekrut pemain sayap yang cocok dengan skema permainan dari manajer Ruben Amorim. Salah satu nama yang diincar MU adalah pemain muda Borussia Dortmund, Jamie Gittens. Pemain muda Borussia Dortmund berusia 20 tahun ini mencuri perhatian MU usai bermain gemilang bersama Dortmund musim ini. Jamie Gittens sudah membuat 8 gol di Bundesliga dan 4 di arena Liga Champions. Keinginan MU untuk mendaratkan Gittens ke Old Trafford di musim panas 2025 menemui kabar baik. Gittens dilaporkan jurnalis Fro Nordrichen telah memutuskan untuk pergi dari Dortmund di bursa transfer musim panas 2025. Gittens diklaim sudah memberitahu kepergiannya kepada rekan setimnya di ruang ganti. Untuk memiliki seorang Gittens, MU harus menyiapkan dana sebesar 43 juta pound sterling. Dortmund tidak mau menjual murah salah satu aset berharganya itu. Oleh karena itu, MU harus segera bisa melego Rashford dan Anthony. Masa depan Anthony masih belum jelas. Ia sedang menjalani masa indah di Real Betis tapi hanya berstatus pinjaman dari MU hingga akhir musim. Melihat kondisi saat ini, Anthony besar kemungkinan tetap ingin bertahan di Real Betis. Namun masa depannya di klub asal Sevilla tidak sepenuhnya jelas. Dikutip dari Relevo, MU memasang harga 30 juta euro hingga 40 juta euro untuk Anthony. Harga tersebut dianggap terlalu mahal untuk Real Betis. Tim dari Arab Saudi dan Atletico Madrid dikabarkan siap menebus Anthony dengan nilai transfer yang dipasang MU. Hal ini membuat upaya Real Betis mengamankan Anthony tidak akan mudah. Real Betis masih berpeluang kembali meminjam Anthony andai tidak ada tim yang mampu menebusnya dari MU. Kontrak Anthony di MU masih tersisa hingga tahun 2027. Pelatih legendaris Arsenal Arsene Wenger tidak setuju jika juara Liga Eropa dihadiahi kelolosan ke Liga Champions. Menurut dia, aturan itu mesti diubah. Arsene Wenger mau mengenangi 10 titel juara utama selama 22 tahun melatih Arsenal. Figur sepak bola top Prancis itu mengatakan pemenang Liga Eropa seharusnya hanya terjamin lolos ke kompetisi yang sama. Tidak, mereka seharusnya lolos otomatis untuk Liga Eropa lagi, tapi belum tentu lolos untuk Liga Champions. Saya kira ini adalah sesuatu yang bagi UEFA mesti dipikirkan dan ditinjau ulang, sambung Arsene Wenger. Di sisi lain, orang-orang akan mengatakan kepada Anda bahwa untuk menjaga Liga Eropa tetap fokus, menarik, dan termotivasi, Anda harus memberi hadiah itu, lolos ke Liga Champions, ujar pria yang kini bekerja untuk FIFA itu. Athletic Bilbao dipastikan bakal berjuang comeback melawan Manchester United. Pelatih Ernesto Valverde menegaskan dalam sepak bola apa saja bisa terjadi. Jika melihat jarak yang sangat jauh itu, Athletic Bilbao tampaknya sangat sulit mengubah keadaan. MU juga bermain di kandang. Kami tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Kami tahu ini sangat sulit, tapi tidak ada yang pasti. Tidak ada yang bisa kami maafkan adalah tidak mencoba. Valverde yang dikutip dari situs resmi klub. Ada hal positif pada MU dalam kekalahan melawan Brentford. Setan Merah semula sempat tertinggal 1-4 dan kemudian memperkecil menjadi 3-4 di 10 menit akhir. MU juga mengistirahatkan beberapa pemain pentingnya. Bruno Fernandes, Casemiro, dan Rasmus Højlund juga dibuat duduk manis di bench oleh Amorim. Legenda timnas Jerman, Dietmar Hamann, memberikan rekomendasi menarik untuk transfer Manchester United. Ia menilai Setan Merah perlu mencoba untuk merekrut Joao Valhinha dari Bayern Munchen. Dalam wawancaranya di Coin Casino, Hamann meyakini bahwa kepergian Valhinha di musim panas nanti adalah sebuah keniscayaan. Ia menilai sang gelandang tidak punya masa depan di Bayern Munchen. Lebih lanjut, Hamann menilai MU sebaiknya mencoba merekrut Valhinha. Ia menilai sang gelandang akan menjadikan lini tengah Setan Merah semakin kuat di musim depan.
Menurut kabar beredar yang di Jerman menyatakan bahwa Palhinha masih ogah cabut dari Bayern Munchen. Sang gelandang dikabarkan ingin bertahan setidaknya 1 musim lagi untuk memperjuangkan tempatnya di skuad The Bavaria. Manajer Manchester United Ruben Amorim menegaskan pertandingan leg kedua semifinal Liga Eropa melawan Athletic Bilbao di Old Trafford adalah prioritas utama. Hal itu diungkapkan Ruben Amorim menyusul kekalahan 3-4 yang dialami MU dari Brentford di Premier League. Kekalahan tersebut memperpanjang rentetan tanpa kemenangan MU di Liga menjadi 6 pertandingan. Bicara mengenai kekalahan demi kekalahan di Premier League, Amorim menegaskan bahwa perjuangan timnya saat ini lebih mengarah kepada Liga Eropa dengan tujuan jelas menjadi juara dan lolos ke Liga Champions musim depan. Namun Amorim tetap mencoba ngambil sisi positif, termasuk dari rotasi 8 pemain yang ia lakukan dalam laga kontra Brentford. Klub raksasa Arab Saudi Al Hilal dilaporkan telah melakukan pertemuan langsung dengan perwakilan gelandang serang Manchester United Bruno Fernandes dan telah menyodorkan tawaran resmi untuk memboyong kapten Manchester United tersebut. Tawaran ini diajukan dengan target agar sang pemain bergabung sebelum dimulainya FIFA Club World Cup pada 14 Juni mendatang. Meskipun Al Hilal telah menunjukkan ketertarikan besar dan bergerak cepat, hingga saat ini Manchester United belum menerima tawaran resmi dari pihak Al Hilal. Klub Premier League itu juga tidak menunjukkan niat untuk melepas Bruno Fernandes pada musim panas ini. Diketahui Bruno Fernandes juga sempat didekati oleh klub-klub Arab Saudi pada bursa transfer musim panas 2024. Namun ia memilih bertahan di Old Trafford dan bertekad menyelesaikan misinya bersama Setan Merah, setidaknya hingga Piala Dunia 2026. Manchester United dikabarkan tengah berupaya untuk mendatangkan striker Napoli Victor Osimhen pada bursa transfer musim panas 2024. Pemain berkebangsaan Nigeria tersebut dianggap sebagai striker yang diidamkan. Dikabarkan terdapat klausul pelepasan sebesar 63 juta pound sterling bagi klub non-Italia dalam kontrak Osimhen yang berlaku musim panas ini. Namun Setan Merah yakin proposal sebesar 40 juta pound sterling atau sekitar 880 miliar rupiah cukup untuk meyakinkan Napoli. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu akan berakhir pada Juni 2026. Artinya musim panas mendatang jadi waktu tersisa bagi Napoli untuk menjualnya. Kesepakatan akan terjadi lebih mudah bagi raksasa Inggris tersebut jika mereka mampu mengamankan tiket Liga Champions musim depan. MU bisa meraihnya jika menjuarai Liga Eropa. Meskipun Antony tampil dahsyat di Liga Spanyol, Manchester United dapat menemukan pemain sayap yang jauh lebih baik darinya dengan mendatangkan pemain yang sangat mereka minati. Manchester United menyiapkan tawaran untuk bintang Liga Primer. Menurut Caught Offside, Manchester United adalah salah satu klub yang tertarik untuk merekrut penyerang Brentford, Bryan Mbeumo, pada bursa transfer musim panas mendatang. Laporan itu mengklaim bahwa sesama klub Liga Inggris Tottenham, Liverpool, dan Arsenal juga tengah mengincar kemungkinan untuk mendatangkan pemain internasional Kamerun tersebut menjelang musim depan. Disebutkan bahwa Newcastle United juga tertarik pada sensasi The Beast, tetapi valuasi klubnya hingga 60 juta pound sterling. Dikabarkan untuk membuat kesepakatan sulit dilakukan bagi Magpies musim panas ini. Namun media tersebut mengungkap bahwa MU sedang mempersiapkan tawaran pembukaan untuk merekrut pemain depan tersebut dari Brentford, meskipun masih harus dilihat berapa besar tawarannya, dan bahwa mereka dapat menjual pemain seperti Jadon Sancho dan Antony untuk mendanai kesepakatan. Mantan pemain Liverpool, Manchester United, dan timnas Inggris, Michael Owen, melontarkan prediksi tentang kandidat juara Liga Inggris musim 2025-2026. Menurutnya, pacuan juara Premier League musim depan hanya akan melibatkan 2 klub. Yang menarik, Michael Owen menyebut Manchester City tidak akan menjadi penantang gelar yang serius pada musim depan. Michael Owen menilai tim asuhan Guardiola sulit pulih dalam waktu dekat. Dia menepiskan The Citizen untuk merebut kembali trofi Liga Inggris. Akibatnya ia melihat Arsenal sebagai satu-satunya tim yang secara realistis dapat mengalahkan Liverpool musim depan.